Oke, assalamualaikum. Ada Sifu Makrus di sini, ada Mas Makrus, ada Cak Sentor di sini, teman-teman. Nah, oke, jadi di sore ini kita mau cara mudah menghitung biaya ongkos kerja ketika kita bangun rumah, teman-teman. Jadi perhatikan, ini cara ini mudah sekali, teman-teman. Jadi kalau pakai cara ini, anak SD aja udah bisa ngitung. Jadi sebelum rumahnya jadi itu kita sudah tahu ongkos biaya tukangnya berapa. Bayangkan sebelum dibangun aja udah tahu ongkos kerjanya berapa. Yuk agak bro. Ya. Siap. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu ada 3 poin. Jadi sistem pembangunan itu ada 3, teman-teman ya. Jadi sistem harian untuk tukang ya, ada sistem harian. Yang pertama, yang kedua adalah sistem borong kerja, yang ketiga borong penuh atau borong total, teman-teman. Jadi sebelum ke perhitungannya, ini saya jelaskan 3 sistem ini dulu ya. Untuk sistem kerja harian ini, jadi tukang itu dibayar berdasarkan banyaknya hari selama tukang bekerja. Jadi tukang dibayar selama banyaknya hari ketika pembangunan ya, selama dia bekerja, dihitung berdasarkan banyaknya hari. Biasanya pembayarannya sih seminggu sekali, teman-teman. Tapi kelemahan dalam sistem ini ya, kelemahannya itu kadang-kadang pemilik rumah itu nggak tahu nanti mereka rumahnya jadi atau sebelum bangun rumah, mereka kadang-kadang ya, mereka belum tentu bisa kalkulasi nanti biaya tukangnya habis berapa. Itu kelemahan dalam sistem harian loh, teman-teman. Kemudian yang kedua, walaupun tidak semuanya ya, yang kedua adalah proses pembangunan terkadang itu lama pembangunannya sedikit lebih lama daripada yang ditargetkan. Jadi contoh, targetnya selesai 3 bulan. Ternyata waktu menggunakan sistem harian, rumahnya jadinya ternyata 3,5 bulan atau mungkin 4 bulan. Walaupun tidak semuanya ya. Itu kalau harian, teman-teman. Jadi kalau harian tadi ya kelemahannya, jadi pemilik rumah belum tahu biaya yang dianggarkan untuk jasa tukangnya saja. Itu kalau harian ya, teman-teman ya. Sekarang yang kedua, teman-teman. Kalau kedua itu sistem kerja borong jasa, teman-teman. Jadi di sini pemilik rumah membayar borongan untuk jasa atau tenaganya saja. Jadi tidak dihitung harian. Jadi borongannya dengan jasa borong kerja. Jadi material, pemilik rumah membelanjakan materialnya sendiri, sedangkan untuk ongkos kerjanya itu sistemnya borongan. Cara pembayarannya? Cara pembayaran sih nanti negosiasi dengan yang mengerjakan ya. Keuntungan dari sistem ini adalah itu biaya jasa pembangunannya itu sudah diketahui di awal, teman-teman. Jadi seandainya pekerjaannya, contoh targetnya 3 bulan, ternyata selesainya 4 bulan, itu nggak mempengaruhi apapun dari pemilik rumahnya, karena biaya sudah disepakati di awal untuk biaya pembangunannya, jasa bangunnya ya. Karena sedangkan material kan dikelola sendiri, jadi materialnya pemilik rumah belanja sendiri, sedangkan jasa tukangnya itu mereka sudah diketahui di awal. Jadi saya kira kalau sistem kedua ini lebih bagus, saya kira. Jadi biaya ongkosnya sudah diketahui di awal. Jadi tinggal pinter-pinternya saja pemilik rumah teliti dalam memilih material yang digunakan. Oke. Yang ketiga ini adalah sistem borong penuh atau borong total. Jadi borong total ini sama. Mungkin biayanya sedikit lebih tinggi dibanding yang tadi dari harian atau borong kerja ya, sedikit lebih tinggi. Karena itu dari material sama ongkos tukang semuanya sudah diserahkan ke pihak pemborong. Kalau untuk sistem borong total, teman-teman. Tapi perlu diketahui, jika menggunakan sistem borong penuh atau borong total, sebaiknya disepakati di awal mengenai spesifikasi bangunan yang akan digunakan. Jadi disepakati semuanya di awal. Jadi biar nggak ada biar nggak ada apa bro? Kecewa. Ya, biar nggak ada pihak yang dikecewakan, teman-teman. Jadi 3 tadi. Kemudian untuk cara mudah menghitungnya ya, teman-teman ya, untuk ongkos kerja ya, cara mudahnya kalau saya bilang sih menggunakan sistem yang kedua tadi. Jadi borong jasa. Untuk biaya borong jasa atau borong ongkos kerja itu kisarannya 750.000 sampai 900.000 per meter, teman-teman. Saya ambil contoh ya. Jika yang dibangun rumahnya ukuran 5x5 itu kecilian, bro. Kita bangun yang ukuran 6x10 ya, gampang ya. Jadi berapapun luas tanahnya, ini rencana luas bangunannya 6 meter, lebar panjang belakang 10 meter. Jadi contoh bangunan 6x10 meter, teman-teman.
Jadi luasnya 6 kali 10 berarti kan 60 meter persegi. Jadi sudah diketahui luas bangunannya 60 meter persegi. Kalau kita asumsikan ongkos kerjanya 750.000 per meter, itu berarti ketemu nih piro bro? 45 juta. Nah, 750.000 dikali luas bangunan tadi. 750.000 dikali 60 berarti ketemunya piro? 45 juta. Itu untuk ongkos kerjanya teman-teman. Jadi ongkos kerjanya sudah diketahui di awal. Kemudian jadi sisanya tinggal pintar-pintarnya yang pemilik rumah mengatur biaya material ya teman-teman ya. Oh ya kan tadi biayanya kan 750.000 sampai dengan 900.000 per meter. Jadi kalau ongkos kerja 750.000, ongkos borongan jasa 750.000 per meter, itu biasanya pembangunan dari pondasi sampai finishing tapi ninggal atap. Jadi termasuk rangka, plafon, apa mana bro? Rangka plafon ya. Iya termasuk. Jadi ninggal rangka plafon. Tapi kalau mau ngelepas semuanya itu jadi udah nggak mikir biaya apa-apa lagi, itu per meternya kurang lebih sekitar 900.000 per meter. Jadi itu pemilik rumah tinggal fokus untuk menyediakan material saja, sedangkan jasanya dihitung 900.000 per meter. Jadi contoh tadi ya, contoh luas bangunannya 60 meter persegi. Contoh kita punya uang 150 juta ya. 150 juta pingin bangun rumah 60 meter persegi. Oke ya. Kalau borongan kan kalau pakai borong total kan 2,5 juta per meter bro ya. Ya. Kalau spek standar 2,5 juta per meter, 2,5 juta kali 60 piro bro? 150 juta. Nah jadi kalau teman-teman punya uang 150 juta mau bangun rumah luas 60 meter persegi, itu kan kalau borongan total kan 2,5 juta spek standar. Tapi kalau teman-teman mau pakai borong jasa saja, berarti teman-teman tinggal ngitung 900.000 dikali 60 piro bro? 50. Ya. 900.000 dikali 60 54 juta. Nah jadi dari uang 150 juta itu teman-teman nyisikan 54 juta untuk ongkos kerjanya saja. Sedangkan sisanya tadi itu teman-teman yang mengelola atau membelanjakan materialnya sendiri. Insya Allah kalau sistem seperti insya Allah dananya cukup asal bangunannya standar ya. Standar itu maksudnya contoh dindingnya ya normal, dindingnya finishing plaster aci dicat, itu insya Allah cukup dananya. Kalau nggak standar, kalau yang nggak standar dindingnya di keramik dari atas sampai bawah, itu dananya bisa nggak cukup ya kan. Jadi ya gitu tadi cara hitungnya. Pokoknya untuk borongan jasa tenaga itu 750.000 sampai dengan 900.000 per meter. Jadi kalau 750.000 itu ninggal atap, rangka. Kalau mau dari 0 sampai selesai 900.000 per meter. Kalau nggak jelas teman-teman bisa komen di bawah deskripsi video ini ya. Kalau nggak jelas. Apalagi jadi cukup jelas tadi ya. Jadi dengan menggunakan sistem tadi itu biaya pembangunan untuk ongkos jasanya sudah diketahui di awal teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tanyakan jasa bangunnya saja. Jadi materialnya teman-teman bisa kelola sendiri. Insya Allah sistem kedua tadi teman-teman bisa menghemat sedikit lebih hemat. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya di sini ditemani sama Cak Sentot di sini. Siap. Sifu Makrus di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.